memperkenalkan tim apoteker muda dengan visi kesehatan untuk semua. Dibimbing oleh dosen pembimbing kami, Profesor Dr. APT Fikri Alatas, MC, dan APT Nur Aksan Al-Hakim, MC, dengan anggota Yose Rovinus Duka, Wildan Akmal Nuriansyah, dan Rayvaldi Raponda. Darsinda Aura Hafizyah, Salma Audita Santana, Mira Vernika, dan Syafira Mega Puspita. Bunga Olva Deska Siregar, Asya Claudia, dan Mahira Azriastini. Sama, kami siap berkontribusi pada dunia kesehatan. Pak, saya mau tebus resep ini, tapi tolong ya, saya minta obat yang paten saja. Jangan dikasih yang generik kayak kemarin. Saya merasa pusingnya nggak hilang-hilang kalau pakai obat murah itu. Selamat siang, Bu Ratna. Saya mengerti kekhawatiran Ibu. Namun, setelah saya cek, obat generik yang kemarin Ibu minum, kandungan zat aktifnya sama persis dengan yang paten ini, yaitu paracetamol 500 mg. Kenapa Ibu merasa tidak cocok? Jelas beda, Pak. Ada harga, ada kualitas. Yang paten itu harganya 10 kali lipat. Logikanya, pasti bahan bakunya lebih bagus, prosesnya lebih canggih. Kalau yang generik harganya cuma 1000-an, saya jadi curiga itu isinya cuma tepung. Baik Ibu, rekan saya akan coba menjelaskan mengenai perbedaan obat generik dan paten ya. Obat paten dan obat generik. Yang pertama, ada obat paten. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten dari perusahaan yang menemukannya. Diproduksi dan dipasarkan hanya oleh perusahaan pemilik hak paten. Biasanya harganya lebih mahal karena biaya riset, uji klinis, dan pengembangan, serta memiliki nama dagang atau brand tersendiri. Yang kedua, obat generik. Obat generik adalah obat yang mengandung zat aktif yang sama dengan obat paten. Bisa dibuat oleh banyak perusahaan. Harganya lebih murah. Ada dua jenis obat generik. Yang pertama, ada obat generik berlogo atau OGB tanpa merek dagang. Yang kedua, ada generik bermerek, ada nama dagang dan produsen lain. Kemudian ada jenis-jenis obat generik. Yang pertama, ada obat generik berlogo, hanya mencantumkan nama kandungan zat aktif dan logo perusahaan produsen saja. Untuk contohnya, ada paracetamol 500 mg, kemudian amoxicillin 500 mg, amlodipin 5 gram, serta antasidadon. Kemudian ada obat generik bermerek, menggunakan merek dagang buatan perusahaan farmasi itu sendiri. Untuk contohnya, yang pertama ada Panadol dengan kandungan zat aktif paracetamol. Yang kedua ada Amoxan dengan kandungan zat aktif amoxicillin. Kemudian ada Norvasc dengan kandungan zat aktif amlodipin, dan Voltaren dengan kandungan zat aktif natrium diklofenak. Fakta efektivitas uji bioekvivalensi. Obat di pasaran terbagi menjadi dua, yaitu obat inovator dan obat kopi. Uji bioekvivalensi wajib dilakukan pada obat kopi untuk memastikan khasiat, keamanan, dan mutunya setara dengan obat inovator akan layak mendapatkan izin edar dari BPOM. Pengujian bioekvivalensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, uji ekivalensi in vitro dilakukan di luar tubuh manusia melalui uji disolusi terbanding. Yang kedua, uji ekivalensi in vivo dilakukan langsung pada manusia dengan membandingkan profil bioavailabilitasnya. Grafik tersebut menunjukkan perbandingan profil farmakokinetik. Yang pertama, obat inovator. Ini adalah standar atau obat pembanding. Puncak konsentrasinya tinggi dan dicapai dengan cepat. Kemudian ada obat generik 2. Garisnya hampir berhimpit dengan obat inovator karena profilnya mirip. Puncak konsentrasi dan luas area di bawah kurva atau OUC-nya serupa, maka obat ini dinyatakan bioekivalen. Untuk obat generik 1, garis ini jauh di bawah obat inovator, puncaknya sangat rendah dan polanya berbeda. Karena perbedaan yang signifikan ini, obat ini dinyatakan tidak bioekivalen. Alasan kenapa obat generik lebih murah. Yang pertama, untuk biaya riset dan pengembangan. Untuk obat paten itu sendiri, produsen mengeluarkan biaya kegagalan dan pengembangan. Sedangkan untuk obat generik, produsen tidak perlu mengulang uji klinis karena keamanan zat aktifnya sudah terbukti. Untuk biaya pemasaran dan kompetisi pasar, jelas obat paten jauh lebih tinggi dibandingkan obat generik. Kemudian untuk biaya pengujian, untuk obat paten
memiliki uji klinis fase 1, fase 2, dan fase 3. Sedangkan untuk obat generik dengan melakukan fase tersebut hanya melakukan uji bioekivalensi dan uji bioavailabilitas saja. Sekian dan terima kasih. Kalau memang sama persis, kenapa dokter-dokter kadang masih meresepkan yang merek mahal? Kalau memang sama, harusnya semua orang pakai generik saja dong. Kadang itu masalah kenyamanan, Bu. Obat bermerek mungkin punya rasa yang lebih enak atau ukuran tablet yang lebih kecil sehingga lebih mudah ditelan. Tapi untuk khasiat keduanya bekerja di jalur yang sama. Ibu pusing kemarin mungkin karena pola makan atau stres, bukan karena obatnya tepung. Bagaimana kalau ibu coba generik yang bermerek dulu? Harganya di tengah-tengah, kualitasnya tetap terjamin, dan ibu bisa menghemat biaya untuk cek kesehatan lainnya. Baiklah, saya coba yang Bapak sarankan dulu.